Nona Umniati Ramadhani. Saya mahasiswi STIM Pontianak, jurusan Sistem Informasi semester 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas negara Madagaskar. Republik Madagaskar atau dalam bahasa Malagasy adalah Republikani Madagasikara, merupakan negara pulau di Samudra Hindia lepas pesisir timur Afrika dengan luas wilayah 592.800 km persegi dengan beribu kotakan Antananarivo. Madagaskar termasuk negara terbesar ke-46 di dunia dan juga termasuk pulau terbesar ke-4 di dunia. Pada awal kemerdekaannya tahun 1958, nama Madagaskar sendiri ialah Republik Malagasy. Kemudian diubah menjadi Republik Demokratis Madagaskar pada tahun 1975 dan diubah lagi menjadi Republik Madagaskar pada tahun 1993. Secara historis, wilayah ini menjadi pusat kebudayaan suku Merina di kota Ambohimanga dan menjadi pusat kerajaan Imerina pada abad ke-18 yang didirikan oleh Andria Nampoini Merina. Bahasa Malagasy atau yang biasa digunakan oleh suku Merina itu ternyata mirip sekali dengan bahasa yang digunakan oleh suku Dayak Maanyan yang berasal dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito. Sekitar 90% kosakata bahasa Malagasy itu mirip dengan bahasa Maanyan. Dalam segi bahasa, bahasa Malagasy ini mirip dengan bahasa Nusantara. Seperti contoh, dalam bahasa Indonesia kita menyebut gurita dan dalam bahasa Malagasy orita. Dan dalam bahasa Indonesia kita menyebut tahun dan dalam bahasa Malagasy mereka menyebut tauna. Dalam kam mereka menyebutkan 1, 2, sampai 5 itu tirai, rual, teluh, evata, dan diwi. Beberapa antropologi meyakini bahwa 2000 tahun yang lalu Madagaskar ini dihuni oleh orang Indonesia, bukan orang Afrika kulit hitam. Kemiripan fisik antara orang Indonesia dan orang Madagaskar pernah dibuktikan melalui sebuah riset. Penelitian Massey University mengatakan bahwa akar DNA orang Madagaskar itu berasal dari Nusantara. Madagaskar juga terdapat monumen bersejarah, yaitu Bukit Kerajaan Ambohimanga yang menjadi salah satu warisan oleh UNESCO. Situs ini terdiri dari kota kerajaan, metropolis, dan tempat-tempat suci lainnya. Di Madagaskar juga terdapat sebuah danau di mana danau ini diberi nama Dead Lake atau danau mematikan yang terletak di Ansiraba. Dengan kedalaman 400 meter, temperaturnya mencapai 15 derajat Celcius di mana tidak memungkinkan ada kehidupan di bawah sana, apalagi ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya. Menurut Fuji Riang Prastowo yang merupakan peneliti seni dan antropologi dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa saat ia mengunjungi Madagaskar, ia merasakan bahwa ia sedang berada di Indonesia. Ia berkata bahwa makanan favorit di sana adalah Indomie. Ini juga termasuk makanan favorit orang Indonesia kan? Sama buat anak kos. Namun Indomie ini hanya merupakan aspek standar. Nah, saat Fuji berjalan-jalan di pasar, ia melihat ibu-ibu menjual makanan seperti sate. Saat ia hampiri, ibu-ibu itu berkata bahwa sudah biasa orang-orang di sini menjual makanan atau daging yang ditusuk-tusuk seperti ini. Sama seperti Indonesia, makanan pokok orang Madagaskar yaitu nasi. Dimana dalam istilah makan dalam bahasa Malagasy itu mihinambari atau makan nasi. Di Madagaskar juga terdapat makanan yang bernama nasi daun singkong. Walaupun namanya Indonesia banget, nasi daun singkong ini juga populer di Afrika. Nasi daun singkong ini dibuat dengan cara menumbuk daun singkong lalu mencampurkannya dengan daging, ikan, santan, dan beberapa sayuran lainnya. Di Madagaskar juga terdapat sistem karang laut terbesar di dunia yaitu Batu Karang Toliara. Wilayah ini juga merupakan hutan bakau terluas di Samudra Hindia Barat. Dan juga di Madagaskar ini terdapat 7 spesies pohon baobab atau kitamlek yang tingginya bisa mencapai 5-25 meter. Di mana di batang mereka yang besar, mereka menyimpan cukup banyak sumber air, kapasitas 120.000 liter untuk mereka bertahan hidup di
iklim Madagaskar, dan iklim Madagaskar ini hanya dua, yaitu iklim basah dan iklim kering. Meskipun diterbitkan dalam film-film seperti produk film buatan DreamWorks Animation dengan judul Penguins of Madagascar, namun di Madagaskar sendiri tidak ditemukan fosil-fosil penguin. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian semua. Saya namanya Tia Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.